Viva la Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey begins. Explore with our teammates ready and yacht. Let's go! Let's go. Alam mo siya kebetulan macam apa sih kebetulan? Ini lagi ada apaan sih nih? Lagi ada apaan sih nih? Pakai topeng gini konsep baru nih. Iya. Gokil. Anjing ini. Topeng. Hah? Ini diri kita, Pak. Oh, ini diri lu ya. Oh, ini udah. Ini karakter lu. Karakter gue udah kayak gini. Ini karakter lu berarti, men. Woi. Ini karakter lu berarti. Lah enggak emang diri gue kayak gini. Oh, itu emang diri lu ya berarti ya. Wih, gila ada alien, ada kuda. Nama gue CCTV. Lu CCTV, oke. CCTV. Lu siapa? CCTV, guys. Woi. Nama aku CCTV, guys. Wah, si kelihatan. Ya, terima kasih. Wih. Itu. Kuda lumping. Siapa nama lu? Nih di episode 4 ini gua lagi kedatangan tamu-tamu dari luar angkasa nih. Ada alien, ada kuda, ada CCTV. Sebenarnya yang mau kita bahas apa sih? Kita tetap ngebahas hal-hal yang serius gitu. Di episode 4 ini gue pengen ngebahas soal game changer. Nah, menurut gua game changer itu konteksnya kemana sih? Game changer ini adalah sebuah perubahan besar ya yang dipengaruhi oleh sebuah proses untuk merubah suatu keadaan gitu. Bisa mengubah keadaan keluarga, diri lu sendiri, sampai community lu gitu. Jadi gue pengen nanya-nanya nih sama teman-teman gue. Yang pertama boleh nih abang-abang CCTV. Woi. Dimek. Hey. Halo. Woi. CCTV. Aku CCTV. Ya. Nama CCTV nih ya. Oke, men. Yuk. Gue pengen nanya nih ke lo. Gue lagi ngebahas game changer nih, men. Menurut lo kenapa sih kita harus jadi game changer, men? Game changer itu kita bisa diartikan dengan kata yang luas ya. Oke. Contoh dari aspek karir, aspek habit, aspek gue setuju banget nih. Apapun itu, ya game changer itu ketika lu bisa mengubah situasi kalau menurut gue ya, mengubah situasi ke jalan yang sesuai sama diri lu dan bisa berefek untuk orang-orang terdekat lu. Itu menurut gue game changer sih. Itu menurut lo game changer ya, men ya? Iya benar. Gue setuju banget sih sama statement lo. Karena di pikiran gue juga seperti itu gitu loh. Cuma gue pengen dapet perspektif dari teman-teman alien nih. Menurut teman-teman alien kenapa sih harus jadi game changer? Menurut gue ya, game changer itu penting, apalagi kalau kita ada di dunia platformnya. Oke. Ini berarti ke arah community ya, men ya? Iya, Yang lagi kita bangun ya, oke. Karena kita di dunia platform ini kita pasti kan nge-influence ya. Dan lu buat menjadi game changer itu ada game changer yang baik dan buruk. Oke. Dan kita pasti nggak mau kan jadi game changer yang buruk kan. Oke, lu boleh kasih contoh gak, men? Game changer yang buruk dan yang baik itu seperti apa? Oke, mungkin game changer yang buruk ya. Lu kalau kalian semua kalau bisa ada di reelsnya ya muncul kayak lu sering gak sih muncul tawuran-tawuran gitu? Oh iya, anjing gitu. Udah ketinggalan banget lu, men, sumpah. Iya, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau misalnya gue sebut nama nggak boleh ya? Oh, udah jangan. Jangan ya? Ya, spill dikit boleh deh. Spill dikit ya. Ya, oke. Berarti ya, maksudnya kayak gitu. itu. Ya, maksudnya kayak gitu. Kalau lu bisa jadi game changer buat diri lu sendiri dan orang-orang juga, apalagi udah di dunia platform. Oke. Lu udah wow. Itu mata. Lu udah nunjukin di dunia gitu loh. Lu udah nunjukin di sosmed. Oke. Dan lu sebagai kalau lu yang di depan kamera sering di depan kalau lu yang di depan kamera yang lu sering di syuting atau apa, lu game changer buat diri lu sendiri karena apa? Lu ngembangin diri lu sendiri dan juga lu ngasih ilmu ke
sosial media ya. Ya Oke, itu game changer yang Game baik. Berarti lu merubah suatu community. Yes. Gitu ya, menjadi suatu platform yang baik gitu loh buat dicontoh sama audiens lo. Yes. Oke, itu menarik sih. Top, gue tahu nih. Kuda lumping. Gue manggilnya kuda aja lah, kuda. Top, menurut lo, kenapa sih lo harus jadi game changer, Top? Oke, sorry ya. Sorry ya. Dia nggak dengar kalau dipanggil Top, ya. Woi, kuda. Menurut lo kenapa? Kenapa harus jadi game changer? Wah, makan terus mic-nya. Karena Oke. ya gimana nih? Game changer itu kayak game permainan Oh, visual. bukan. Berarti Metafor itu metafor, Pak. ini konteksnya untuk merubah suatu keadaan. Contoh, dengan lu berkarir nih sekarang, gitu kan. Berarti kan ada game changer tuh. Ada yang lu ubah tuh suatu keadaan menjadi entah itu keadaan yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi menurut lo, kenapa kita Karena harus jadi game changer? kalau lu nggak ada game changer, lu bakal stuck di tempat. Nggak ada progres lah ya. Nggak ada progres. Berarti lu nggak stuck di situ-situ aja. Gak akan keluar labirin. Loh, setuju sih gue sama kuda. Gue setuju banget. Setuju. Gue setuju banget sama lu, men. Berarti game changer itu menjadi suatu perubahan dari yang tadinya fix mungkin ya. Jadi suatu hal yang bikin grow up gitu. By the way, kita Jangan lupa, wey, lihat, wey, gokil, kopi VLV. Jangan lupa pada ngopi dulu ya. Itu kuda minumnya dari leher ya. Kok bisa ya? Gimana nih? Coba kuda. tahu nggak sih kalau ada bolongan di sini? Ilmu Sambil gitu ya. di situ. Jangan banyak-banyak ngerokok, makanya kuda kan kita 1%. Wey. Di planet dia itu minumnya pakai mangkok ya. Pakai mangkok. Iya, Nixon pakai mangkok. Oh, oke, sorry. Gua nggak tahu kan maksudnya tamu Enggak baru sopan, kan. pakai gelas di. Iya kan maksudnya tamu baru. Weh, BTW anjing, mukanya keren banget, Pak. Makanya Oh iya, Mark ya. gila. New really. Wah, ini asik banget nih. Nah, oke. Kenapa? Ini menjadi suatu jawaban gitu loh dari kawan-kawan gue di luar angkasa ya. Ya, game changer itu intinya adalah suatu perubahan gitu loh untuk merubah suatu keadaan tentunya. Cuma game changer itu pasti ada prosesnya. Menurut lo nih, woi bapak-bapak CCTV, bagaimana awal perjalanan lo menjadi game changer? Oke, lagi mantau. Lagi mantau. Oke. Tadi gimana diulang pertanyaan? Iya. Jadi iya, maksudnya game changer itu kan berarti ada suatu hal yang diubah nih. Suatu hal yang diubah itu juga ada prosesnya kan? Iya, benar Bang. Nah, menurut lo gimana sih perjalanan lo menjadi game changer, men? Perjalanan gua nggak gampang buat menjadi game changer. Oke. Karena terus terang gue di sini juga berusaha buat masih on the way. Iya. Buat ngerubah gua untuk game changer yang gua tuju. Ya, dan sekarang ini gue lagi di prosesnya dan nggak susah karena nggak gampang. Sorry. Nggak gampang sama sekali karena banyak banget ujian-ujian yang harus dicoba dan tapi kita harus terus bentrokin terus, jalanin terus meskipun sekasar apapun dan separah apapun jalannya, kita harus gas terus dong. Aku setuju banget, berarti emang perjalanannya agak gampang ya, men ya? Iya, benar. Gila ya. Oke, Sud. Kalau perjalanannya gampang namanya bukan game changer itu. Apa tuh? Stuck berarti ya? Iya, stuck. Berarti stuck. Kalau iya, soalnya emang stuck itu kondisi paling enak, Pak. Lu nggak ngapa-ngapain. Bener. Lu nggak berjalan kemanapun gitu loh. Ini gue pengen nanya nih sama bapak-bapak alien ini nih, yang satu ini nih. Gimana sih awal perjalanan lu menjadi game changer, men?
balik lagi ya, kalau menurut saya ya, Jujur. jujur kalau menurut saya, Heeh. kalau lu belum mencapai titik di game changer, lu belum berhasil berarti. Oke. Karena apa? Game changer tuh dimana lu udah bisa mengubah jalan hidup lu. Oke. Kalau lu belum game changer, lu nge-stuck, Pak. Oke. Bener kata lu. Mhm. Lu belum bisa ngeganti gimana cara yang lu tadinya susah jadi gampang, yang lu Iya, iya, tadinya iya. eh nggak lancar ngerjain ini, tapi lu tiba-tiba lancar. Oke. Kayak gitu. Berarti lu harus memposisikan diri lu dulu sebagai player di game changer. Yes. Kalau lu bukan, Keren banget kan. lu kalau mau bisa mencapai titik game changer, lu nggak bisa jadi bot, Pak. Lu harus jadi player. Karena di game tuh Setuju. player, Pak, yang Iya. ngeganti game, yang Iya, ganti oke, oke, jalan oke. cerita game. Kalau jadi bot ya udah lu nge-stuck namanya. Benar, benar, Lu benar. jadi yang mati itulah di game lah. Dan perjalanannya menurut lu gimana, men? Hah? Menurut lu perjalanannya gimana? Ya perjalanan pasti susah. Pasti susah kan jadi Pasti player susah. kan? Jadi player tuh pasti susah ya, kayak di game-game aja. Ada bos 1, bos 2. Ya sama aja kayak di sini, kayak di hidup kita. Oke. Gue Lu harus setuju jadi banget. player di hidup lu. Ya karena ya kalau bot kan diatur gitu ya. Lu harus jadi playmaker tuh. Lu harus jadi playmaker lah. Anjing. Gue setuju banget nih sama Sultan, tapi gue pengen Wey, gue setuju banget nih sama bapak-bapak alien yang satu ini. Sorry banget, friend, belum terbiasa ini. Belum terbiasa nih, host belum terbiasa nih. Tapi gue Nggak pengen apa-apa, nanya nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Gue pengen nanya ke Kuda nih. Awal perjalanan lu menjadi game changer gimana, Kuda? Oke, gue udah dapet nih kesimpulannya. Gimana? Ayo. Kesimpulan. Aren kemik udah. Kemik, weh. Nah. Makan, miknya makan. Nah. Gue suapin. Goblok banget ini episode. Ya, ngomong. Oke. Kesimpulan game changer ya? Bukan. Bagaimana awal perjalanan lu menjadi game changer? Jadi itu gimana ya? Ini sebagai kuda apa sebagai gua nih? Sebagai elu dan kuda. Kuda dan elu. Udah ya. Anjing ini gua panas banget, usus kuda semua nih gua cium nih. Jujur emang panas, Pak. Jadi perjalanan gue ya sebagai kuda ya. Cukup menantang, Pak, hidup tuh, Pak. Iya. Karena gue di atas pundakku tuh ada manusia mulu nih, sahabat-sahabat gue tuh. Anjing. Itu bener sih. Nah, ya kan? Harus ada sahabatan dulu. Bener. Baru nanti lu masuk lomba. Oke. Baru dapat tapi enaknya lu dapat makan gratis, Pak. Di kandang. Makan gratis ya Prabowo Gibran ya. Nah, jadi lu harus sengsara dulu sambil menikmati. Itulah gue sebagai kuda kayak gitu tuh. Oh, itu sebagai kuda. Nah, terus kayak ya aman lah gue ikut lomba, gue dilatih segala macem. Cuman ya agak menantangnya, Pak. Coba sebagai Tobi. Coba sebagai kuda ya. Sama aja kayak cerita kuda gue itu tadi tuh. Itu metafor tapi loh. Ya, Ya mungkin buat yang lain kan nggak tahu gimana metafornya gitu. Oke, ini mungkin gue jelasin dikit nih metafornya. Tadi dia memetaforkan itu dengan istilah kuda gitu loh sebagai karakternya. Harus disabet dulu, Pak. Harus ngerasain sakitnya dulu gitu loh. Cuma ketika lu ingin menjadi game changer gitu ya, lu harus memposisikan lu sebagai kuda yang ingin berlomba dengan manusia-manusia yang lain. Sorry, dengan kuda-kuda yang lain. Lu kenapa jadi manusia lu? Dengan kuda-kuda yang lain gitu loh, sebagai kuda yang kompetitif, kuda yang punya medal, punya achievement dan lain-lain. Dan itu bisa kalian implementasi di karir kalian gitu loh. Jangan terus-terusan disabet terus gitu loh, pengennya makan gratis, di-provide dan lain-lain gitu loh. Ganti mindsetnya, ganti habitsnya. Jadi kuda-kuda yang berlomba, kompetitif dan menang. Masa sih kok? Itu metafornya. Setuju gak? Enggak lah pasti anjing. Kok gue setuju. Setuju ya? Weh, semangat dulu dong.
Anjing barengan ya. Oke. Men, abang-abangan CCTV. Gue pengen nanya nih ke lu nih. Proses yang sekarang lu lagi jalanin Gitu. untuk menjadi game changer. Itu apa, men? Ini karir lu nih. Ini soal karir lu nih. Dan karir lu membawa ke game changer. Apa yang sekarang lu lagi jalanin? Iya. Kalau misalkan untuk karir gua kan ini salah satunya kita. Woi, kok ini kata sendiri sih? Gua. Oke. Tadi kurang kedengeran. Iya, kalau untuk karir ini yang kita jalanin sebagai salah satunya ya. Salah satunya. Ini gue coba kasih contoh, gue ngejalanin komunitas kita nih Ready Youth bareng-bareng. Dan ini adalah salah satu untuk menuju ke game changer yang akan kita jalankan. Oke. Dengan cara kita ngumpul kayak gini, membuat ideas baru dan kok pada nggak merhatiin gue sih? Iya, gue berarti, wey, lu nggak ngeliat. Oh iya, ya. Ya, sorry ya. Ya, itu pokoknya kita ngejalanin bareng-bareng project-project ini dan kita tuh punya target game changer yang sama, which is goal yang sudah kita cetak dan sudah kita buat bucket listnya dan beberapa sudah kita cek nih. Dan tapi tentunya masih ada perkembangan dan progres yang harus kita jalani lagi secara komunitas yang kita jalankan ini. Itu sih yang bisa diambil contoh dari Red Unit ya yang kita jalanin ini. Itu as a community, man. As a community. Nah, tadi woi Alien. Nih gua pengen tahu nih perspektif Alien tuh gimana. Woi, apaan tuh? itu apa? Temen gua. Oke. Woi, Alien. Ya. Nih dari perspektif lu nih. Sekarang ya. Apa sih karir yang lu lagi jalanin? Kok lu ngupil sih gak sopan, Alien? Ini hidungnya. Jangan ngupil dong di podcast. Mata gue gatel. Gimana? Ya karir apa nih yang lagi lu jalanin? Dan tujuannya adalah lu sebagai game changernya. Mungkin gak beda jauh gue sama Albi. Kita sih, sama CCTV. Kita semua sih lebih intinya ya. Lebih tepatnya. Ya lebih tepatnya gak beda jauh. Karena apa? Ya kita ngejalanin kayak gini bareng. Apa game changer dari gue yang lagi gue jalanin? Mungkin gue bisa ngasih ilmu ke Ready Youth ini. Gimana caranya lu menjadi moderator atau apa? Karena yang lagi gue jalanin itu gue akuin sih cukup berat ya. Karena kita tuh nggak bisa ngelawan AI, Pak. Iya. Susah buat ngelawan AI itu. Terlalu susah. Lu nggak bisa mau lu susah payah mau mikir gimana caranya bla 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 bla. Lu nggak bakal bisa buat kabur dari AI. Iya. Dan itu yang pengen gue terapin di Ready Youth. Dan itu yang selalu gue. Tapi apa tuh? Ya, Bapak ngomongin AI itu planet Bapak yang hancur sama AI itu apa tentang? Oh, Bapak punya pengalaman kehancuran planet Bapak oleh AI. Iya, yes. Yeay, alhamdulillah. Ya, yang penting Bapak sehat lah ya. Serius, Pak. Oke. Jadi mungkin gua rangkum lagi nih soal apa yang Sultan ngomongin. Sultan, sorry, wey. Soal yang si Alien ngomongin tadi adalah bagaimana kita melawan suatu dinamisme teknologi yang sering banget berubah-ubah gitu ya. Dan Sultan juga salah satu Alien ini jadi salah satu auditor gitu ya buat konten-konten kita gitu ya. Dia sebagai auditor, kalau kayak gini nggak ngikutin guidelines nih, berarti harus ada yang diubah gitu. Dan itu nggak gampang loh. Untuk nyocokin dengan guidelines tuh nggak gampang. Apalagi guidelines-nya itu dipegang sama AI. Salah satu contohnya? Yes, lebih gampang guidelines dipegang sama manusia daripada jujur, AI. Iya. Kayak misalkan contohnya TikTok ya. Yes, contoh TikTok. Pak, ada kabel nggak, Pak?
Kenapa tuh? Ada kabel nggak? Kenapa Bapak mati ya? Lapar. Oh, CCTV makanya kabel. Baik, baik. Oh ya, oke. Berarti mungkin salah satu guidelines yang dipegang sama AI itu TikTok ya men ya. Jadi emang agak susah Agak banget susah ya. gitu ya Itu buat game ngerubah changer itu. gua yang lagi gue terapin di Reddit. Itu proses game changer Proses lu game changer gitu. gua. Oke. Top. Woi, kuda. Ini gue pengen nanya nih sama lu nih. Ini soal Radiant Youth. Apakah Radiant Youth sebagai game changer lu juga? Alasannya kenapa? Game changer buat gue itu Radiant Youth anjing. Gue sebagai kuda ya. Ya. Gue nggak akan bisa menjelajahi dunia kalau misalnya bukan dari Radiant Youth. Gue bisa Radiant Youth itu membuka mata gue. Oke. Dengan apa yang Tuhan menciptakan indahnya dunia itu. Udah sedih banget udah. Itu berarti definisi Radiant Youth adalah game Ini gue ya sebagai kuda ya. Iya. Gue ngomong dengan sepenuh hati kuda gue nih. Jujur. Iya, berarti ya bisa gue rangkum gitu loh dari pernyataannya si kuda. Radiant Youth. Lu pulang di pundak gue kan? Di Koko. Kenapa? Anterin dia. Kenapa? Oke. Oke, berarti Radiant Youth sebagai game changer itu membuka mata kuda gitu ya. Untuk menjelajahi dunia gitu loh, mengeksplorasi bagaimana ciptaan Tuhan gitu ya di sekeliling kita dan menghargai akan ciptaannya gitu loh. Ya sebenarnya metafornya cukup luas. Tapi menurut gue itu gitu loh yang salah satu hal yang tepat. Radiant Youth sebagai game changer. CCTV. Let's go. Wih, udah siap ngomong nih, Saya udah liatin. Itu Bapak ngelihat apa ngomong? Ini saya mata sama mulut saya nyatu, Pak. Oh, sekalian. Iya. 2 in 1 ya. Saya udah standby, Pak. Ayo. 2 in 1. Oke. Jadi game changer itu menurut gue perlu contoh, men. Siapa nih role model game changer lu? Ini boleh ya kalau misalkan ada di keluarga lu boleh banget. Oh, ini gue menarik banget nih. Oke. Pertanyaan ini. Oke. Lu tahu Matthew McConaughey nggak? Oh. Seorang aktor Hollywood yang So ketika dia mendapatkan Oscar, dia ada speech yang menurut gue menggerakkan hati gue banget. Oke. Siapa tadi lu tanya sama gue siapa idola gue kan? Kalau menurut gue idola atau seseorang yang kita admire itu adalah seseorang yang akan kita kejar terus kan. Oke. Itu pengertian sebagai contoh seorang role model kan. Benar. Nah, kalau menurut gua role model yang gua kejar adalah diri gua 10 tahun ke depan. Oke. Bentar. Berarti gue bisa mengartikan diri lu di 10 tahun ke depan itu udah ada. Yes. Dan gue paham. Iya, dan ketika gua mencapai diri gua di 10 tahun ke depan itu akan ada diri gua lagi di 10 tahun ke depan lagi. Oke. I'm never gonna be my hero, kata Matthew McConaughey gitu. Karena ketika kita ada seseorang yang selalu kita ingin kejar, itu akan membuat kita tetap terus mengubah permainan kita. Dan itulah intinya, kita harus berada di suatu hidup yang bisa mengubah kita dan mengubah permainan kita, game changer. Ini gue menarik banget nih soal yang pernyataan teman gue tadi. Bener banget. Jadi sebenarnya 5-10 tahun diri kalian itu udah ada, Pak.
Jadi coba ketika kalian lagi proses, coba ngomong sama diri kalian di 5 atau 10 tahun. Gimana proses kalian mencapai suatu kesuksesan di 5 sampai 10 tahun ke depan? Coba kalian tanya. Sumpah, itu menjadi solusi, Pak. Itu menjadi solusi ketika lu ingin menjadi game changer. Ketika lu ingin berproses lebih lanjut. Itu menjadi suatu solusi. Jadi percaya 5 sampai 10 tahun kalian tuh udah bisa achieve gitu loh. Jadi coba nanti ngomong dengan diri kalian di 5 sampai 10 tahun ke depan. Minta kasih tahu prosesnya seperti apa, minta kasih tahu jalannya seperti apa, kerikilnya seperti apa, batunya sebesar apa. Kalian minta kasih tahu sama dia, kalian ngobrol. Gitu loh. Itu menurut gue menjadi suatu solusi. Woi, alien. Menurut lo Tidur ya? Diam-diam tidur lo ya. Kekurangan oksigen gue bisa di air. Oh, planet lu tuh apa isinya? Kalau di bumi kan oksigen nih. Kalau di planet lu tuh apa? Air lah, apalagi Pak? Oh, air. Berarti lu emang dalam. Oh iya, mirip ikan sih. Mirip ikan dikit sih. Iya jujur. Ikan apa ya? Ya ikan lah intinya. Tapi nih ya, menurut ikan nih, menurut alien ikan ini, siapa sih game changer lu? Role model game changer lu tuh siapa sih? Role model. Kupil dikit nih. Role model gue ya. Role model mungkin gue nggak bakal bisa ngasih tanggapan gue kayak CCTV. Oke. Itu agak terlalu berat menurut gue. Oke. Karena buat yang tanggapan kayak CCTV itu, lu bisa ngelihat masa depan lu 10 tahun ke depan lu, tapi lu bisa lu nggak bakal bisa nge-game changer diri lu dengan baik di 10 tahun ke depan kalau di diri lu sekarangnya tuh nggak baik. Oke. Berarti lu berkaca ke diri lu sendiri. Iya, lu nggak bisa cuman ngebayangin lu ngobrol sama diri lu atau lu ngomong di depan kaca, gue 10 tahun depan pasti kayak gini, tapi di diri lu sekarang tuh ya lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak ada progres apapun. Oke. 1% pun lu nggak ada progres, lu nggak bakal bisa yang ada dibayangin lu itu. Kalau lu 10 tahun depan lu bakal financial freedom atau apa, lu bebas gitu loh. Gue setuju. Iya berarti Makanya role model gue sih ya yang terdekat dan yang mungkin gue bisa achieve di dekat ini, tapi setelah itu gue bisa berubah lagi. Yang Albi bilang tadi, CCTV bilang tadi 10 tahun depan 10 lagi, ntar bisa ganti lagi, jadi lu nggak ada stopnya. Iya. Yang terdekat ini yang lagi gue incar sekarang, Noah Rowlett, kalau lu tahu. Wah, ini gue sering banget nih ngeliat konten-kontennya Noah. Gue pandangan gue sekarang ke Noah Rowlett banget Pak. Noah Rowlett ya. Yes. Cara healthy dia, kegiatan dia setiap hari. Mungkin dia sempat ngasih tahu di Instagram. Gua selama ini nggak pernah nge-achieve, bukan nggak pernah, pemasukan gua, income gua bukan dari followers gua yang ribuan itu, ribuan. Gua nggak ngambil followers dari situ. Lu nggak ngambil income dari situ? Ya iya, dia nggak ngambil income dari situ. Oke. Tapi dia ngambil income dari apa? Dia tuh nggak, dia menyadarkan kalau itu dia influencer ya. Dan influencer itu pasti menghasilkan income. Tapi dia nggak menghasilkan income tuh dari situ dong, dia nggak nge-stuck di situ. Karena apa? Dia ngebuat community lain gitu loh. Dia membuat community lari dia. Di situ yang bisa gue lihat role model. Karena apa? Lu kalau udah nge-stuck di influencer, lu nggak mau nge-stuck di influencer doang, lu bisa ngebuat community lari. Benar. Ngerti gak sih lu? Gue setuju banget. Iya. Gue juga sering banget nih, friend, ngelihat konten-konten dari Noah Rowlett. Gitu ya. Dia salah satu CEO-nya dari Raw Dogs ya. Itu suatu komunitas lari juga. Nah, cuma menurut gue yang dia build itu nggak cuma community-nya doang, tapi personal branding-nya dia, personal branding-nya Raw Dogs itu dia pelajarin semua gitu loh. Dan menurut gue
itu menjadi motivasi gue Yes, juga itu gitu loh. motivasi Dia gue. tuh buat menjadi game changer dan membuat community sebesar itu di Austin, Texas. Dia itu nggak gampang. Dia tuh dulu jadi tukang apa ya? Iya, Ya pokoknya jadi tukang deh, Pak. dia jadi Gitu loh. ini Pak, Bener-benerin. kuli bangunan Pak. Oh ya, kuli bangunan ya? Iya. Dia tuh jadi dari kuli bangunan, Pak. Terus dia nge-game changer, sekarang jadi content creator, nge-build community, terus collab sama Gymshark. Gymshark. Gila, itu suatu hal yang menurut gue game changer yang terlihat gitu loh dari Iya, Relet. benar. Nah, itu menurut lo. Gue pengen tahu nih dari si kuda-kuda ini, woi Wih, kuda, menurut lu siapa sih game changer? Role model game changer lo tuh siapa sih? Ini mungkin agak sedikit dalam nih kalau dari si kuda nih. role model game changer gue itu adalah bapak kuda gue sendiri. Oh, bapak kuda. Hmm. Gila. Kenapa menjadi role model gitu loh? Karena gue dengan saksi mata kuda gue sendiri itu melihat pahitnya hidup dan senangnya hidup dia di akhir. Oke. Dan kata dia tuh, kalau misalnya lu banyak cerita ke orang tentang hidup lu lagi sengsara, orang-orang itu makin seneng liatnya dan makin menjatuhkan lu. Oke. Jadi lu keep it silent. Keep it silent. Dan lu do whatever you can do to make yourself a better person, a better version of you. And let them see and let them fall. Karena kalau mereka ngelihat lu udah sukses, they will copy you. Mereka akan bertanya. Gitu. Gimana caranya gitu ya? Akan bertanya, akan di-copy gitu loh. Terus ya mereka akan nanya seperti apa sih prosesnya gitu loh untuk menjadi seperti lu. Jadi lu Gitu ya. cukup. Karawan. Itu Karawan. woi, coba kamera ke arah kuda nih. Oke. Itu sedikit role model nih ya dari kuda dan bagaimana dia mengambil suatu perspektif dari role modelnya yaitu bapak kuda gitu ya. Perjalanan sulit itu nggak harus selalu diperlihatkan gitu loh di depan umum. Karena jujur ya, proses lu itu nggak ada yang peduli, Pak. Sumpah, proses lu nggak ada yang peduli. Mereka tuh cuma peduli sama hasilnya. Mau lu susah, mau lu berdarah-darah, keep it silent aja. Gitu. Nah, tapi kadang kalau kita udah ada hasil yang tadinya jauh sama kita, nggak peduli sama kita, jadi peduli gitu. Sok peduli. Sumpah kadang tuh gitu anjing. Mereka cuman bisa bilang congratulations doang. Mereka bukan supporters. Keras tuh. Dapat tamparan tuh dari kuda. Wow. Bapak jangan tidur. Nggak bisa napas, Pak. Bapak jangan tidur. Nggak bisa napas, Pak. Gak apa-apa permulaan, Pak. Nanti juga. Saya nginep nggak pakai oksigen. Oke, agak deketan dikit. Karbon dioksida. Oke, oh karbon dioksida. Makanya saya agak pusing. Iya. Ya, nanti juga terbiasa. Makasih ya, Pak ya. Makasih ya. Oke, tapi tadi menarik banget tuh soal Tobi ngomongin momen sulit. Sorry, kuda tadi ngomongin soal momen sulit menjadi suatu game changer gitu ya. Jangan mundur-mundur. Tersetupnya berantakan. Maaf. Oke. Ya, tapi gue tetap pengen nanya ke lo nih. Betul. Momen hidup atau karir apa yang bisa lo anggap sebagai game changer selama hidup lo? Sebenarnya kalau misalkan itu ditanya dengan secara Sorry, motong. apa tuh? Ini boleh banget ya dari segi habits, nggak cuma dari karir. Oke, lanjut. Iya, gini sebenarnya jujur nggak karbon dioksida nih. Ya sebenarnya kalau misalkan dari karir apa atau habit apa yang bisa buat gue jadi game changer gue, yaitu ketika misalkan
Wow. Tapi sendawa. Oke. Nggak bisa napas ya? Hah? Nggak bisa napas ya? No. Ya, pokoknya gitu tadi. Ya, lu kalau gua personality kan gua mau jadi aktor kan. Oke. Dan gua ngejalanin karir gua tahu nih apa yang gue suka dan apa yang gue cinta. Dan dari situ gua strukturisasikan dengan satu persatu gimana caranya gua buat jadi apa yang gua mau. Oke. Dan menurut gua ketika orang sudah tahu apa yang mereka mau, mereka tuh bakal bisa mengorbankan apa yang mereka nggak butuh dan apa yang mereka yang kira-kira berefek negatif buat perjalanan game changer orang itu. Oke. Which is kayak lu harus bisa ini sih, Pak. Lu harus bisa pelajaran yang bisa gua ambil banget ya dari eh, Perjalanan. perjalanan yang gua jalankan ini, perjalanan sulit ini dan banyak banget pelajaran yang bisa gue dapet. Oke. Tapi yang terpenting itu lu harus bisa berkata tidak. Oke. Karena lu nggak selalu apa yang lu mau itu tuh baik buat lu. Iya. Dan lu tuh harus tahu apa yang bener-bener lu butuh bukan lu mau di dalam diri lu. Makanya yang gue bilang lu harus bisa belajar tidak. Dengan lu belajar tidak, you lose something but you gain a lot more Oke. dari pengalaman gue. Oke, benar. Dan itu salah satu habit yang gue lagi jalanin nih sekarang. Salah satu pelajaran dari habit yang gue jalanin ya. Itu sih. Oke, iya, iya gue setuju sih. Gue setuju sama statement itu. Iya, jadi momen atau karir apa yang mungkin teman gue ini anggap itu sebagai game changer adalah dari karir syutingnya dia gitu loh, dari proses dia menjadi aktor gitu ya men ya. Nah, prosesnya nggak akan gampang. Temen gue ini coba untuk memilih gitu loh dengan kata enggak. Dia coba untuk menyaring hal tersebut gitu loh, untuk mendapatkan suatu output yang dia mau gitu loh dari prosesnya. Ya, tapi tetap ini yang mau gue tambahin catatan adalah inputnya juga harus benar, Pak. Gitu loh. Input sama output itu harus sama. Ketika input lo 50%, output lo juga 50%. Tapi ketika input lo 100%, outputnya juga ya 100%. Gitu loh. Jadi menurut gue harus maksimalin proses lo. Mau gagal, mau berhasil, coba terus sampai sustain. Oke. Oke, dari lo mungkin, men. Oi, kuda. Momen hidup atau karir apa yang bisa lo anggap sebagai game changer selama hidup lo? Momen. Tapi momen game changer gue dalam hidup gue. Iya. Itu pas gue terjun ke dunia acting sih. Oke. Itu merubah segala hal dalam Oke. hidup gue, itu berubah total. Karena itu yang menyelamatkan gue dalam hidup gue sih. Iya. Sebagai apa aja ya, kayak financial dan banyak lagi lah. Termasuk habits ya, men ya? Termasuk habits. Oke. Dan udah sih, terus di Reading Youth ini karena gue bisa, ya yang gue bilang tadi sih, gue bisa membuka mata gue dengan ciptaan indahnya Tuhan membentuk dunia ini. Dan Radiant Youth sebagai salah satu momen game changer lo. Yes. Gue setuju banget. Gue menemukan saudara gue di sini. Itu cukup berat ya momen hidup gitu ya, ketika kita berbicara soal game changer. Setuju kok. Terus momen-momen awal apa gitu loh yang merubah lu dan menjadikan lu player di suatu game.
dan lu merubah segala hal, termasuk habits, termasuk proses dan lain-lainnya. Kenapa lihat-lihat? Ini menurut saya, Pak. Alah, oke. Sorry. Tapi berarti gue rangkum dikit nih, men ya. Menurut gue menjadi game changer itu bukan suatu hal yang gampang. Yang perlu lu rubah adalah yang pertama di lingkungan. Ya, gue mungkin ngambil contohnya itu dari lingkungan. Lu harus jadi 1% dari 99% orang di lingkungan lu. Ya ketika lu menjadi 1% gitu ya di sebuah lingkungan lu, ya lu game changernya, Pak. Lu playernya gitu loh. Lu yang akan mengubah gamenya, lu yang akan mengubah habits lu yang akan mengubah proses lu dari awalnya A menjadi B gitu loh, dan akan selalu lebih baik jadi D jadi gitu menurut gua, apalagi lu seorang laki-laki gitu ya. Kosong kok. Dalam sebuah keluarga menurut gua penting banget, Pak, lu jadi game changer. Jadi menurut gua dari sekarang jangan ntar Udah. ubah habits lu ya, supaya lu menjadi game changer di lingkungan sekitar lu, di keluarga lu, atau di community lu. Itu jujur rangkuman dari gua. Ada yang mau nambahin nih, teman-teman? Angpau lah anjing. Boleh. Menurut gua, Oke. game changer gua ya. Iya. Lu nggak nanya gua lu, bajingan lu. Woi. Aman aja, friend. Ini sesuaiin aja. Alien. Yes. Tolong di ini ya. Percepat ya. Karbon dioksida saya sudah tidak ada sih. Woi, biasanya keluar. Enggak, serius. Game changer gua menurut gue ketika gue ngeliat logo VLB sih yo. Karena jujur dari dulu tuh gue impian gue tuh selalu pengen keluar negeri jalan-jalan, gue keliling dunia jalan-jalan, tapi tanpa ngeluarin modal. Oke. Ngerti gak sih lo? Dan menurut gue itu susah banget buat nyampe kayak gitu. Bener. Tapi bukannya nggak mungkin ya. Bukannya nggak mungkin. Nggak gampang aja, bukan nggak gampang mungkin. aja. Dan itu benar kata lu juga ya. Lingkungan itu penting banget. Oke, coba kalau misalnya lingkungan lu, impian gue segini nih, sebesar ini, gue bisa bilang impian gue tuh sebesar ini. Tapi kalau lingkungan lu impiannya kecil, lu pasti nggak bakal bisa, Pak, nyampe ke impian lu yang sebesar itu. Lingkungan ngebantu lu juga ya. Lingkungan tuh ngebantu gue banget, dan Redim itu ngebantu gue banget, parah. Oke. Itu kesimpulan dari lo ya. Itu momen game changer lo. Momen game changer gue tuh di sini sama sekarang. CCTV mau nambahin dikit dong. Boleh. Yang terkait tadi Bapak host jelaskan tentang 1%. Sebenarnya itu berdasarkan perspektif kita masing-masing juga. Bukan berarti kayak kita ngomong kita 1%, tapi kita di mata kalian belum tentu 1% gitu loh. Jadi maksudnya yang kita sampaikan ke kalian itu, kalian tuh punya 1% kalian. Jadilah 1% kalian itu untuk mengejar diri kalian yang terbaik gitu. Apapun itu ya. Karena kan goals kita kan beda-beda semuanya. Ketika kita mengejar diri kita yang terbaik, kita bakal tahu 1% kita kayak gimana. Terima kasih. Iya benar gue setuju kok. Ya jadi emang ya oke, maksud gue gitu loh. Di dalam suatu lingkungan kalian gitu ya kalian gitu loh yang jadi 1%-nya. Ya tergantung gitu loh perspektif kalian ngelihat gue kayak gimana. Apakah gue 1% dari lingkungan kalian, kan enggak juga. Benar. Gitu loh. Cuma kalian bisa ambil baiknya gitu loh. Bisa ambil proses 1% dari kita juga. Dari community yang kita bangun. Gitu loh. Betul. Karena ngebangun community, prosesnya, budget dan lain-lain, jujur ya, gak gampang, Pak. Lu sumpah di Bekasi siapa anjing yang ada Radiant yang mirip kayak Radiant? Jujur gue belum nemu, Pak. Sumpah buat ngebangun community kayak gitu, iya gak gampang, sumpah gak gampang gitu loh.
Kita lagi di That's why planet Zantar ya. oh, Iya. oke. Jangan kasih tahu lokasi. Oke. That's why menjadi 1% itu satu hal yang gak gampang, tapi suatu keharusan buat kalian. Yes. Sekian dari gue. Viva la Valor, Vial Vial. Feel baby.